Hai, halo. Kalau kita kekurangan darah, bagaimana? Sebagian menganggap kurang darah itu sama seperti tekanan darah rendah. Dua hal yang berbeda ya. Kali ini kita berbicara bukan tekanan darah tetapi kurang darah. Nah, seseorang dikatakan kurang darah itu biasanya nampak pucat. Tetapi dari pemeriksaan lab, biasanya kalau laki-laki itu di bawah nilai 14 mg. Kalau wanita di bawah 12 mg. Nah, itu dikatakan anemia. Pokoknya kurang dari nilai normal. Kekurangan nilai normal itu tampak ada gejala atau tidak, itu tergantung kekurangannya seberapa besar atau penurunan daripada hemoglobin itu sedemikian besar. Dan kecepatan penurunannya juga bisa menentukan seseorang bergejala atau tidak. Nah, kalau kita menderita anemia, yang perlu kita ketahui adalah kita mencari sebab daripada penurunan hemoglobin itu atau penyebab anemia. Jadi penyebab anemia secara garis besar kita bedakan menjadi 3. Gangguan produksi daripada sel darah merah. Yang kedua adalah kehilangan darah yang cukup banyak. Yang ketiga adalah kehancuran daripada sel darah merah. Penyebabnya banyak. Pada dasarnya kita bedakan menjadi 3. Tetapi penurunan hemoglobin itu secara garis besar dibedakan atas 2. Yaitu tiba-tiba misalnya orang yang mengalami muntah darah atau buang air besar berdarah demikian banyak, itu bisa terjadi penurunan hemoglobin secara tiba-tiba. Tapi ada juga penurunan hemoglobin yang berlangsung pelan-pelan. Bahkan seseorang tidak terasa sama sekali bahwa dia menderita anemia. Nah, seseorang yang menderita anemia disertai dengan gejala-gejala ini, itulah yang perlu mendapatkan terapi. Nah, terapi disesuaikan dengan apa yang menjadi sebabnya. Biasanya pertolongan pertama jika seseorang mengalami kehilangan darah yang demikian banyak secara tiba-tiba yang disertai dengan penurunan hemoglobin secara tiba-tiba pula, itu kita memerlukan transfusi darah. Nah, gejala-gejala dari kekurangan darah ini biasanya pusing, ya, sakit kepala, badan lemes, kaki tangan dingin, ya, akral dingin. Kemudian jantung berdebar-debar, sesak napas, bahkan bisa terjadi nyeri dada atau yang kita sebut dengan angina. Nah, gejala-gejala ini perlu ditanggulangi dengan cepat-cepat karena pada saat itu adalah tanda bahwa seseorang kekurangan darah, berarti kekurangan oksigen yang mencapai daripada jaringan. Caranya mengatasi adalah di samping memberikan oksigen, biasanya kita memberikan transfusi darah. Nah, kembali ke penyebab daripada anemia. Pertama, jika gangguannya terletak di produksi daripada sel darah merah. Nah, produksinya ada di sumsum tulang. Untuk memproduksi itu dibutuhkan yang namanya bahan baku, ya, bahan bakunya itu zat besi. Yang kedua asam folat. Ketiga vitamin B12. Di samping bahan baku, dia juga membutuhkan yang namanya hormon yang kita sebut dengan hormon eritropoietin. Nah, hormon ini dihasilkan oleh ginjal yang baik. Tentu kalau seseorang mengalami ginjal yang bermasalah, produksi hormonnya mengalami penurunan. Nah, penurunan ini juga membuat seseorang yang pada gagal ginjal itu tampak mengalami gangguan produksi sel darah merah sehingga nampak pucat. Nah, di sumsum tulangnya pun dibutuhkan sumsum tulang yang baik. Pada orang-orang yang misalnya gangguan produksi seperti misalnya terjadinya kanker darah, leukemia, di mana pertumbuhan daripada sel darah putihnya menekan pertumbuhan daripada hemoglobinnya sehingga nampak pertumbuhan sel darah putihnya begitu hebat tetapi menekan pertumbuhan daripada sel darah merah sehingga pasien juga nampak pucat. Itu kalau kita berbicara soal produksi sel darah merah. Nah, pada orang anemia juga bisa disebabkan karena kehilangan
darah yang demikian banyak pada pasien apa? Misalnya muntah darah karena apa? Karena gastritis atau kanker lambung, itu juga bisa muntah darah. Disertai dengan apa? Berak darah hitam yang banyak. Orang yang mengalami kanker usus besar, yang mengalami ambeien, kemudian keluhannya buang air besar demikian banyak, itu juga bisa mengakibatkan seseorang kehilangan darah dalam waktu yang singkat. Kemudian penyebab yang lain adalah kehancuran. Jadi pada saat-saat tertentu orang bisa mengalami kehancuran, misalnya pada kasus-kasus autoimun. Terjadinya anemi hemolitik autoimun, di mana tubuh membentuk perlawanan yang menyerang sel darah merahnya sendiri. Pada kasus-kasus infeksi seperti malaria juga bisa terjadi kehancuran daripada sel darah merah. Jadi ada 3 ya yang kita bisa simpulkan adalah: pertama, gangguan daripada produksi sel darah merah. Kedua, kehilangan sel darah merah yang demikian banyak. Yang ketiga adalah kehancuran sel darah merah. Prosesnya kita bagi menjadi 2, yaitu akut atau tiba-tiba dan kronis atau perlahan-lahan. Nah, yang membutuhkan transfusi segera itu adalah yang prosesnya akut karena sudah timbul gejala-gejala walaupun penurunan hemoglobinnya tidak seberapa. Sedangkan yang kronis itu biasanya transfusi darah bisa ditunda. Yang penting bagaimana kita bisa mengetahui apa yang menjadi sebab daripada anemia. Misalnya seseorang kekurangan zat besi, itu cukup dengan mengkonsumsi zat besi yang ada pada makanan, kalau perlu dengan suplemen zat besi. Begitu juga dengan anemia karena kekurangan asam folat. Dan anemia yang disebabkan karena kehancuran sel darah merah, misalnya karena malaria, tentu malarianya harusnya diobati. Kalau kehilangan darah karena misalnya kecelakaan, pembuangan darah demikian banyak, maka dibutuhkan mengembalikan darah secara emergensi, cepat, dan mungkin dalam jumlah yang agak banyak sehingga bisa mencapai HB yang mendekati nilai sebelum dia mengalami musibah. Nah, inilah rekan-rekan, jika kita mendapatkan kekurangan darah atau disebut anemia, tidak usah buru-buru langsung mengatakan harus transfusi. Kita lihat apakah ada dampak klinis daripada anemia itu yang dokter tadi sebut. Misalnya sakit kepala, pusing, kaki tangan dingin, jantung berdebar-debar, nyeri dada, sesak napas. Itu adalah pertanda bahwa pengembalian daripada HB-nya harus sesegera mungkin. Tapi kalau itu tidak ada, maka kita bisa mencari tahu apa yang menjadi sebabnya supaya apa? Supaya secara klinis pasiennya bisa kembali normal. Bahkan banyak anak-anak hanya karena cacingan dia kehilangan darah secara kronis sehingga dampaknya pada pendidikan sekolahnya. Demikian, bye.